Kita lanjut ke Signa. Ini frekuensi. Signa itu tandailah, berarti kita suruh ke apotekernya buat menandai obat ini berapa kali dia diminum gitu. Nah, ini Signa. Itu fungsi Signa. Ini ada tiga, misalnya 3 kali. Berarti frekuensi minum obat itu dikasih 3 kali. Dalam berapa hari? Dalam satu sekali sehari. Didai. Itu didai artinya. Oke. Selanjutnya dosis kali minum. Nah, ini kan sebenarnya kalian cari dulu kalian harus cari dulu perhitungan dosisnya sebelum kalian masukin ke sini. Nanti eh perhitungan dosisnya kan udah siap kalian cari nih. Baru kalian masukin ke sini gitu. Dan ingat ini harus Romawi dan juga yang tadi ini harus Romawi, dia nggak boleh pakai angka biasa. Ingat. Itu ingat harus Romawi. Yang boleh ditulis pakai angka biasa ini cuma di tiga ini, 3, 2, 3, di berapa kali frekuensi ini gitu. Nah, soalnya petunjuk lain itu yang kalian hafal-hafal tuh PRN, Oculodexa Sinistra, atau yang lainnya yang kayak gini. Nah, ini buat keterangannya gitu di ujungnya. Tuh. Nah, untuk paracetamol biasa dia emang dipakai untuk PRN dah. Oke, ya, kita lanjut. Jangan lupa tadi garis tanda tangan. Nggak usah bagus-bagus lagi tanda tangannya. Yang paling cepat, yang penting ada aja dia. Kayak gini juga boleh nih ya. Ini cepat kan? Tuh. Oh ya, buat nama dokter itu kalian tulisnya nggak usah pakai nama sendiri. Yang nama paling singkat dah kalian tulis. Misalnya dokteran, dokter apa itu tuh? Dokter Ahmad. Kalau bisa ada 3 kata dokternya 3 kata aja. SIP-nya juga kayak gitu dia. 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting ada tulisannya SIP sama angkanya gitu. Terus kalau alamat buat sesingkat-singkatnya. Misalnya jalan Aceh ya. Dah. Nomor telepon 0808. Dah. Terus nama kota tulisnya Aceh. Nah, siap tuh. Bisa. Yang penting ada ya dia. Dan jangan lupa untuk nama kota dan ini di kanan kita tulis, jangan tulis di kiri. Oke? Terus apa lagi ya? Oh ya, ini untuk apa rumus cepatnya. Ini jangan lupa kalian tulis setelah kalian tulis resep, perlu umur dan alamat. Terus ya ini deh. Ini untuk yang tadi nomor urut FLS tuh. Oke. Terus ini dah. Ini untuk urutan penulisan resep. Jadi kan nanti misalnya nih dikasih soal mungkin agak panjang lah kita bilang yang kayak kalian kemarin tuh yang di tentamen yang dievaluasi. Kan ada banyak tuh obatnya. Jadi kan perlu kalian urutin. Nah, yang pertama tuh yang kalian urutin tuh harus dia obatnya oral dulu yang pertama. Urutan obat. Yang pertama tuh dia harus oral. Ini, dah. Yang kedua baru topikal. Nah, oke. Nah, si oral ini dia dibagi lagi dia, dibagi menjadi beberapa bagian obatnya. Oral tuh dia diutamain. Ini oral. Pertama tuh dia harus pakai duh, ke antibiotik terlebih dahulu. Antibiotik. Kenapa antibiotik? Karena kan kenapa ditulis antibiotik pertama? Jadi utamanya tuh obat untuk si pasien ini tuh antibiotik kayak gitu. Jadi untuk yang paling utama obat untuk efek dia tuh antibiotik kayak gitu. Nah, selanjutnya baru ke obat ini obat antibiotik sistemik gitu. Kemudian obat simptomatik. Simptomatik nih obat seperti paracetamol. Dia untuk mengobati gejala PCT, ibuprofen, dan obat-obat yang lainnya kayak gitu. Pokoknya kalian ingat, kalian kan udah belajar nih antibiotiknya apa aja dan jenis-jenisnya kayak mana. Jadi kan tahu obat misalnya nanti ada amoxicillin di atas, ada klonfenikol. Itu kan kalian tahu obat antibiotik yang mana gitu. Itu harus kalian bedain. Selanjutnya ada obat topikal. Topikal, topikal ya kayak biasa gitu kan. Ini ada yang perlengkapan medis, cairan medis seperti misalnya ada vitamin, terus ada solut untuk solut apa namanya H2O kayak gitu. Nanti ada lah nih. Nanti kalian pelajari gitu. Pokoknya urutan obat tuh yang pertama kalian obat oral, obat yang diminum pakai mulut. Seperti ya tablet, sirup, itu kan oral. Jadi
Oral ini dia emang harus pertama. Nah, untuk misalnya kayak eh, obat tetes mata itu kan di luar ya sebenarnya. Jadi dia walaupun antibiotik kalian buat di urutan kedua aja. Kalau misalnya di atas tuh ada obat simptomatik kayak gitu. Misalnya kayak ini. Obat nih dikasih obat. Yang pertama tuh ada PCT. Yang kedua ada chloramphenicol tetes misalnya. Tetes mata. Nah, yang kalian pilih untuk pertama tuh dia pasti ini dulu kalian pilih. Karena ini oral dulu dia. Yang clavicol ini karena dia tetes mata, maka kalian taruh di kedua ataupun ketiga nanti. Tuh. Oke. Oke, ini kayaknya udah jelas. Kita lanjut ke soal aja ya. Nah, ini kan ada cetirizine, clobetasol propionat, tabel valsartan. Ini kan kalian lihat tuh, dia tahap pertama itu untuk penyelesaian resep. Kalian lihat tuh obatnya tuh kayak mana. Ini perlu nggak dihitung tuh dosisnya? Ini nggak perlu ya kan? Karena ini dosis kali beri udah ada. Kalian lihat. Mungkin nanti di soal-soal tuh kalian nggak usah hitung dosisnya lagi gitu. Langsung buat untuk resepnya. Ini ada tiap kali beri ini nggak usah lagi tulis berarti. Itu kan analisa dulu soalnya ada. Setelah itu baru kalian buat. Ini nama dokter jangan lupa buat di atas. Ini nama untuk alamatnya. Dah. Terus baru kalian lanjut. R. Ini apa yang kita pilih terlebih dahulu? Apa yang kita pilih? Oh, pertama kan untuk urutan pertama kan kayak abang bilang tadi, kalian harus pilih obat yang oral. Yang mana di antara ke satu, 2, 3, 4 ini yang oral. Itu ada tablet Varsatan kan. Nah, yang pertama berarti kita tulis Valsartan. Terus untuk sediaannya berapa? 80. Gede kali ini. Valsartan. Bentuk sediaannya berapa dosisnya untuk sediaannya? 80 kan. Nah, terus ini kan tablet, berarti diminum secara oral, berarti kita tulis step. Nah, untuk nomor tinggalin dulu dah. Langsung aja ke bawah. Signa, tandailah. Frekuensi pemberian. Satu kali sehari, berarti 1 DD. Berarti dosis pemberian itu 160. Berarti kan dua kali. Berarti dua tab kan diberi ya. Dua. Dah. Tadi kan, dah. Soalnya kita hitung numero. Satu sekali beri dua tablet. Dua tablet. Oke. 1 hari sekali. Berarti 1 hari sama dengan 2 tablet kan. Kalau 5 hari berarti 10 tablet. Udah berarti ininya 10. Romawinya jangan lupa. Udah siap satu resep. Nggak lama kan. R, lanjut lagi. R, resipe. Apa selanjutnya? Karena ini kan ada cetirizine. Cetirizine kan untuk alergi ya. Berarti kita sistemik kan. Atau sistemik simptomatik kan. Berarti kita cetirizine. Cetirizine 10 mg untuk dosis sediaannya. Diberikan sekali sehari. Bentuk ini kan tablet juga. Nomor ingat itu di akhir kan tulis. Signa karena kan walaupun tinggal numero ini nggak seberapa daripada tinggal ini semua gitu. Signa 1 kali sehari. 1 hari slit 1 DD. Tablet. Ingat nih, lihat 10 mg diberikan tiap kali beri. Tiap kali beri itu 10 mg, berarti kan satu tablet. Satu. Udah, tanda tangan. Udah siap. Resep kedua, resep ketiga, apalagi ini. Ini kan ada nih. Ini ada tablet vitamin. Siapa utama dulu tablet vitamin dengan kondisi oral itu dengan krim. Kalau abang, kita harus pilih dulu yang oral dulu tapi tetap utama ini yang oral. Vitamin C 500 mg tab. Nomor nanti tulis. Signa sekali sehari 1 DD tab 1. Oh ya, yang ini tadi lupa.
Tab nomornya kan ini satu hari satu, berarti kan untuk 5 hari 5. Ini sama juga 5 berarti udah siap. Tinggal ini. Krim. Apa tulis di sini ya? Clobetasol, propionat, krim 0,05%. Ini nggak bentuk sedianya, yang lupa krim. Nah kan karena krim, berarti kita tulisnya tub. Nah untuk ini spesialnya itu untuk tub, itu kalian boleh tulis satu aja. Dia satu aja dia. Karena kan banyak dia satu tub, satu salap tuh kan banyak dia, untuk 2 bulan pun bisa tuh karena ini kan. Terus jangan lupa Signa. Ini kita pakai apa? Tetap satu DD atau kayak mana nih? SUE tetap kan? SUE. 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 Signa usus ektodos pemakaian luar. Berapa kali? 2 DD. 2 DD berarti di tempat lesi. Apit Pardol. MFV. Ini dia. Oke, dah siap. Ini karena tempat lesi berarti kan apit Pardol. Ini pada malam hari keterangan tambahannya gitu. Kan juga buat tulis keterangan tambahannya tuh pakai kurung nanti, pakai kurung. Pakai kurung aja. Oke, kita lanjut. Ya, nah, betul nih. Nah, lihat. Ini dia jawabannya. Oke, ini. Ini kan mudah nih. Sirup kering amoxilin. Kita lanjut nih satu soal lagi ya. Pertama kan lu ada pokoknya baca soal, jangan lupa analisa soal. Oh ya, ini kan jangan lupa tulis. Oh, ini kan enggak. Ini kan ada nih namanya nih. Jangan lupa tulis di bawahnya nama pro, umur sama alamat. Ini jangan lupa kalian tulis ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ada si Anis, umur 18 bulan dengan berat badan 10 kilo. Sirup kering amoxicillin, dosis 125 per kali beri, diberikan 3 kali sehari. Setiap 5 mili, mengandung 125 amoxicillin. Berarti jangan lupa tulis untuk nama dokternya, tanggal itu jangan lupa. Langsung kita masuk ke R-nya. R. Amoxicillin, sirup kering, amoxicillin. Jangan lupa bentuk sediaannya berapa. Ini dia 125 mg per 5 mili. Terus lanjut. Kalau sirup kering apa? Dry SYR kan. Terus kalau misalnya ini pakai FL. Nah untuk ini nanti aja. Kalau kalian taruh satu juga boleh dia. Ini satu aja. Karena satu FL itu dia nggak tentu, nggak ada nilai ketetapannya gitu. Ada yang bilang 65 mili, ada juga yang 70. Kalian tulis satu juga udah boleh tuh, nggak apa-apa. Dimaafkan. Dah lanjut lagi ke Signa. Ini karena dia dipakai 3 kali sehari, berarti kan 3 DD langsung. 3 DD, terus terus langsung ke dosisnya. Karena ini dipakai setiap mem- sirup kering sama dosis ini per kali beri. Berarti 125 per kali beri kan. Berarti kan satu kali beri itu 5 mili. 5 mili ini kita konversi ke CTH. Itu kan satu CTH. Berarti CTH satu. Udah siap. Jangan lupa nama Anis ini kalian tulis di bawah. Udah siap. Oke, untuk ini ada yang mau kalian tanya nggak? Buat ini, untuk penulisan resep. Pokoknya abang ingatin sekali lagi, kalian jangan lupa untuk tulis nama strukturnya, nama dokter, nama kota, jangan lupa kalian tulis. Walaupun soalnya 1 menit, itu bisa kalian akali nanti, misalnya emang nggak sempat. Kalian tulis, ini kalian tulis nanti pas ada soal yang lebih cepat gitu. Misalkan ada soal nanti ditanya, ini bentuk sediaan obatnya apa, misalnya kalian di depan mata kalian. Misalnya ada obat sirup nih, kan tinggal tulis sirup dari sirup. Udah, bisa kalian tulis yang lain, kita tulis ini nanti, kayak gitu. Ataupun bisa kalian tulis juga pas nanti di absen. Bisa juga kalian tulis nih. Yang penting ini ada, semua ada. Harus lengkap yang penting. Oke, Abang rasa udah cukup. Ada yang mau kalian tanya nggak?
Kalau nggak ada, abang yang suruh nih. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Yuk lah, tanya. Ayo kepada adik-adik, jika ada pertanyaan Ada nggak? apa penulisan resep ini termasuk yang tricky ya gitu. Jadi kalau ada yang paham jangan terlalu dianggap paham. Oh ini ada yang bertanya nih Bang Farhan. Kalau krim itu kan nggak ada instruksinya itu. Nggak usah kalian tulis berarti kalau nggak ada instruksi. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau tulis juga, itu juga nggak apa-apa. Itu kalau kalau nggak ada instruksi, kalau nggak kalian tulis juga nggak salah kalian nanti. Tapi kalau krim biasanya dibuat dia. Kapan kalian pakai? Gitu. Lain ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soalnya satu orang atau dua orang. Boleh dipilih Kak, Kak Sri untuk dua orangnya ataupun satu orang juga boleh dulu. Biar untuk paham dulu nih. Tapi ini ada yang bertanya nih di Siapa? kolom chat. Syakira tanya, penulisan resep ini bisa satu baris itu dua teks kayak satu baris isinya nama dokter sama sip. Apa ya ini maksudnya? Satu Bang, baris izin itu. bertanya. Penulisan Oke. resep ini bisa satu baris itu dua teks kayak satu baris. Isinya nama dokter sama SIM. Bias. Saya kan jawab, apa? Kasih jawab aja, Sim. Oke, izin ya kakak jawab. Biasanya untuk penulisan resep itu memang harus terstruktur. Jadi kalau nama dokter di atas, SIP-nya harus di bawah, bukan disambung aja. Kenapa? Karena SIP itu dimanapun itu posisinya harus selalu berada di bawah nama dokternya. Jadi eh, kalau sesuai strukturnya itu nggak bisa ya, Dek. Dan juga rasanya setiap kita ngelihat resep yang ditulis sama dosen ataupun dokter-dokter, juga itu nggak pernah yang SIP-nya langsung satu baris sama nama dokter. Kayak mana yang lagi dan tanya? Ada batas Ini, coret. oh ini kayaknya tadi belum join ya pas di awal. Oke, untuk batas coret itu kalau untuk hitung resep, nah jadi mungkin klarifikasi lagi adik-adik, untuk batas coret itu adalah hitungannya soal ya, hitungannya soal. Jadi kalau untuk hitung resep itu nanti juga kami insya Allah akan sepakati kalau ada pun coretan, itu memang coretan sebanyak apapun di jawaban hitung resep itu dianggap satu coret, satu soal, satu jawaban yang dicoret gitu. Jadi tidak akan kami hitung juga misalnya adik-adik jawab jawaban jawaban untuk soal resep itu ada karena ada tulis-tulis yang salah-salah atau apa, itu tidak kami hitung berapa banyaknya. Jadi kami menghitung tuh hanya per soal gitu. Misal kalau soal nomor satu dicoret, terus dihitung resep itu ada dicoret juga itu hitungannya tetap satu gitu, bukan sebanyak coretan di jawaban soal hitung resep. Gimana Cik Zuhairah? Oh ini ya, Itfa. Ketika praktikum kemarin, kami dibilang penulisannya bentuk sediaan obat dulu, baru kekuatan dosis. Jadi yang dipakai yang mana? Eh, Oke, mungkin kalau untuk tentamen ini biasanya itu juga kebanyakan yang periksa juga nanti aslab ya. Tapi untuk adik-adik mungkin supaya kita sepakati bersama aja, kita ikuti aja yang pas praktikum kemarin. Walaupun sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang paling benar benar, tapi di sini semuanya benar, hanya saja mungkin perbedaan dari segi susunan. Jadi kita sepakati aja sama seperti ketika kita praktikum kemarin, yaitu bentuk sediaan dulu baru kekuatan dosis. Oke, itu kita sepakati ya. Jadi untuk yang teman-temannya yang nggak hadir pada bimbingan malam ini itu boleh dikasih tahu. Tapi biasanya siapapun yang periksa nanti itu bukan suatu hal yang dianggap kesalahan jika memang ada yang tertukar-tukar posisinya seperti ini. Oke. Kayaknya, kayaknya gimana adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak kita pilih ya ini ya Bang Farhan ya. Apakah Satu orang adik-adik aja yang... lah malam ini. Oke. Ini aku yang pilih nih ya. Ya, ya, ya. Sip. Kita sambil tes-tes nih. Ini orangnya ada nggak di Zoom?
Oke, kita akan minta kepada yang bernama bentar, Siapa tuh? Muhammad Farida. Muhammad Farida. Gitu. Silahkan Bang Farhan. Ada orangnya, Muhammad Farida. Tes, tes. Ada orangnya? Oh, nggak ada. Ini kita tandain nih. Nggak ada nih. Nggak, cuman join aja nih. Yaudah, kita cari yang ada aja ya. Insya Allah yang menyimak Zoom malam ini itu pasti tentanya 100. Insya Allah. Oke, kita minta ke... Dah, ini udah nampak nih. Dari kelas 03, Abdul Mokaram. Kepada Abdul, silahkan untuk menyimak soal yang akan diberikan. Ada kan Abdul? Halo Abdul? Oh, nggak ada juga nih, nih. Parah nih. Ya Allah. Abdul, ada Abdul di sini? Tidak ada. Ya udah, kira-kira siapa nih yang mau jawab soal? Kalau ada yang volunteer satu orang tunjuk tangan, kita langsung aja. Siapa ya yang ada orangnya? Dah, kita minta ke Ahmad Fayad aja. Ahmad Fayad Ada. ada. Ahmad Fayad. Izin ada Kak? Ah, sip, mantap. Oke, Ya. silahkan Bang Farhan. Oke. Siapa manggil? Ahmad. Fayat. Fayat aja. Iya boleh Oke. Bang, Fahir Ini aja. buatnya yang ini coba. Yang tabel ibuprofen satu aja. Coba. Kasih tahu abang Oh, ya. Biar abang, tiga abang ya biar abang tulis. oke Bang, yang pertama eh, R resipe, terus Ada yang ibu lupa nggak? pertama nama dokternya, dokter Nama Layat, dokter. Dokter R. terus STR-nya 123, Oke. Terus. terus alamatnya Jalan Darussalam, Hmm. nomor HP 08123, Oke. terus Banda Aceh, tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Ya dah. Lanjut soal. Lanjut. Terus Terus apa lagi? R resipe, ibuprofen 200 miligram, tab, Tab. habis itu Nomiru, titik, lanjut ke S, Oke. Natura, Oke. 3 DD, 3 DD. 3 DD, em, setengah, tab setengah, tab setengah, Nomirunya 6, berarti bang. 3, 3, Berapa? 5 hari. Coba berapa? 3 bang, 3. 3. Bentar, bentar. Coba Eh, ayo. setengah, Tengah apa berapa? Ya nih, dosis sekali beri 100. bang. Sediaan 200. 8 bang, 8, 8. 8. Ya, terus tanda tangan. Oke. Terus yang kedua, R, R. ofloxacin. Nggak usah. Satu ya. Ini satu apa? Oh, Ini satu satu aja. apa? Ya udah bagus nih. Selanjutnya apa lagi? Terakhir apa? Sama ini bang, PRN. Boleh. Dah. Ya Yang bang. terus apa lagi? Nama pasiennya Jan, Oke. 10 tahun. Nah, kayaknya itu aja bang. Halamannya nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Jan. Betul. Oke. Makasih Pak ya. Nggak betul nih. Ya, Kita bang. lihat betul ya. Betul ya. Oke. Makasih Pak ya. Sip, mantap. Semoga Keren. lancar. Sama, bang. Amin, amin. Makasih bang. Oke. Oke, Oke. itu baru Mungkin satu ya yang kita tanya. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, gak mungkin juga kami pilih berapa banyak orang gitu yang ada di sini. Jadi kepada adik-adik, insya Allah dari Bang Farhan ada yang ingin ditanya, disampaikan lagi. mungkin untuk tadi ya strukturnya tuh ya kalian jangan lupa jangan kembali itu kalau kalian lupa mungkin nilai kalian bakal dikurang sayang juga kan kayak itu dikurang dari situ mungkin tuh jadi nilai tambahan buat kalian juga ya udah itu aja sih dari abang jangan lupa belajar buat semuanya
Ya untuk bentuk sediaan obat kalian juga pelajari. Misalnya ini obat bentuk apa gitu. Jangan lupa kalian pelajari juga gitu. Mungkin bakal ada bentuk obatnya nanti di depan mata kalian. Gitu. Jangan lupa semua. Udah itu aja Kak Sri. Oke, baik, terima kasih Bang Farhan. Jadi kepada adik-adik untuk materi penulisan resep ini yang diminta adalah ketelitian adik-adik ya, dan juga pemahaman adik-adik terkait sediaan obat, kemudian kekuatannya, dan juga berapa yang akan kita berikan kepada pasiennya. Dan juga di sini diminta untuk adik-adik itu harus cermat dalam membaca soalnya. Jangan, ya mungkin kita keterbatasan waktu karena satu soal itu 80 detik. Tapi insya Allah jika adik-adik itu udah fokus dan juga teliti dalam menjawab soalnya tidak akan ada kesalahan. Dan juga tadi jangan sampai lupa unsur-unsur yang harus ada di dalam penulisan resep. Jangan sampai tinggal karena sayang juga kan satu soal itu lumayan poinnya. Dan kalau ada yang strukturnya tertinggal itu bisa mengurangi poin adik-adik gitu. Oke, mungkin untuk materi dari penulisan resep kita cukupkan. Jika ada nanti yang ingin bertanya, silakan mungkin ditanya langsung ke Bang Farhan atau mungkin ke kakak abang PJ dari kelasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang sangat membutuhkan ketelitian lagi dan juga kemampuan berhitung ya di antara banyaknya materi. Materi inilah yang meminta kembali kemampuan matematika kita diasah kembali ataupun dikuatkan lagi, yaitu materi hitung dosis yang akan dibawakan oleh Kak Saliha Umri. Kepada Kak Aya, disilahkan. Oke, terima kasih Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jadi, kita bakal lanjut ke materi perhitungan dosis ya. Di sini aku izin share screen. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyain aja ya. Dan tolong diperhatiin baik-baik. Mungkin nanti aku bakal kasih lihat, bakal minta tolong satu atau dua orang untuk jawab pertanyaan. Dikasih waktu 5 menit untuk ngeselesain soalnya. Oke, udah. Oke, kita lanjut ke perhitungan dosis. Jadi perhitungan dosis ini tuh, kenapa kita harus menghitung dosis anak-anak? Karena dosis anak-anak itu beda dengan dosis dewasa dalam segi metabolismenya, terus dikarenakan ukuran, berat badan, luas permukaan tubuh dari anak-anak itu beda dengan orang dewasa. Maka dari itu kita perlu menentukan bagaimana cara menghitung dosis yang tepat untuk diberikan ke anak-anak. Oleh karena itu, dosis anak harus dihitung sesuai dari dosis dewasa dengan menggunakan faktor penyesuaian tertentu. Misal kayak di sini ada umur, terus umur ini kayak rumus Young, Dilling, Fried. Terus kalau rumus yang berat badannya itu ada Clark's, dan kalau berdasarkan luas permukaan tubuh ada Terry-Luke. Jadi di sini mungkin dari adik-adik juga udah ada yang paham. Kakak izin jelasin dan review ulang. Kalau misalnya nanti ada adik-adik yang kurang paham, boleh raise hand aja ya, atau di kolom komen aja. Jadi di sini ada rumus Young. Rumus Young itu kapan kita gunainnya? Kalau misalnya diketahui di soal itu umur si anak ini kurang dari 8 tahun atau dari 1 sampai 8 tahun. Baru kita masukin ke rumusnya. Misal umur anaknya itu 7 tahun. 7 per 7 tambah 12 kali dengan dosis dewasanya gitu. Kalau di link juga sama, tapi bedanya dia itu dari usia 8 sampai ke 20 tahun. Nah, kalau Freud gimana? Kalau Freud itu dia sebenarnya jarang kalau misalnya dimasukin ke soal, tapi perlu diketahuin kalau Sprite ini tuh yang M itu menunjukkan umur bulannya. Misal dengan bayi usia 6 bulan berarti eh, 6 per 150 kali dengan dosis dewasanya gitu. Terus kita lanjut ke rumus Clark, yang mana di sini tuh kapan kita menggunakan rumus ini? Kak, kita bakal pakai rumus ini kalau misalnya di soal diketahuin berat badannya. Jadi berat badan si anak diketahuin 15 kilogram. Terus dosis dewasanya di sini diketahuin segini-gini. Terus kita bagi dengan 70. Nah, kenapa harus kita bagi dengan 70? 70 itu kita anggap sebagai berat badan rata-rata dari orang dewasa. Jadi, makanya kita perlu menyesuaikan faktor pembedaan dari berat badan si anak ini dengan berat badan si orang dewasanya. Lanjut ke Terry Look. Nah, kalau Terry Look ini kita pakai luas permukaan tubuh. Gimana kita bisa menentukan soal ini tuh diselesaikan dengan rumus Terry Look. Kita bakal pakai rumus ini kalau misalnya dikasih tahu
berat badan anak, tinggi badan anak dengan dosis dewasanya. Terus dibagi dengan 1,73 meter persegi. Nah, kenapa kita harus bagi dengan 1,73 meter persegi itu? Karena 1,73 meter persegi ini merupakan luas permukaan tubuh rata-rata dari orang dewasa. Jadi kalau misalnya kita udah menentukan luas permukaan tubuh si anak ini, kita perlu membagikannya dengan 1,73 meter persegi punya si orang dewasanya. Tapi kadang itu di soal kita waktu cara penyelesaiannya itu nggak perlu juga dibagi 1,73 meter kuadrat. Kapan? Kalau misalnya di soalnya itu udah diketahui miligram per meter persegi. Kenapa? Kalau misalnya udah ada per kuadrat itu atau meter persegi, kita nggak perlu lagi bagi dengan 1,73 meter kuadrat karena 1,73 meter kuadrat itu dia adalah luas permukaan tubuh si orang dewasa. Kalau misalnya di soal udah diketahui miligram per meter kuadrat, berarti itu udah dosis dewasa yang sesuai dengan luas permukaan tubuh si orang dewasa ini. Jadi makanya kita langsung kaliin dengan LPT si anak, barulah dapat dosis si anaknya. Terus ini rumus luas permukaan tubuhnya dengan tinggi kali berat badan bagi 3.600. Terus dicari akarnya. Dan satu lagi ini rumusnya. Jadi ini rumus kalau misalnya kalian disuruh untuk ubah sediaan berikut ke sediaan sirup kering gitu-gitu. Dengan rumusnya itu volume yang akan diberikan sama dengan dosis yang akan diberikan dibagi dengan dosis yang tersedia kali volume yang tersedia. Nah, untuk lebih detailnya kita bakal bahas di contoh soalnya. Ini untuk contoh soal pertama, diketahui dosis dewasa paracetamol adalah 500 mg per kali beri. Berapakah dosis untuk anak usia 10 tahun? Nah, di sini kan udah diketahui usianya tuh 10 tahun. Berarti kalau 10 tahun dia pakai rumus Dilling. Jadi kita langsung masukin aja ke rumusnya yaitu N per 20 kali dosis dewasa. Jadilah dia 10 per 20 kali 500 sama dengan 5.000 dibagi dengan 20 jadilah 250 mg per kali beri. Terus kita lanjut ke nomor 2. Kalau misalnya diketahui dosis dewasanya itu 10 sampai 20 mg per kali beri. Hitung dosis untuk anak usia 4 tahun. Berarti kan kalau 4 tahun itu dia pakai rumus Young. Jadi kita tinggal masukin aja di sini di dalam rumus N per N tambah 12 kali dengan dosis dewasa sama dengan 4 per 4 tambah 12 baru kita kali 10 sampai 20. Ini tuh cara lebih cepatnya. Tapi kadang ada juga kalau misalnya mau selesainya itu kayak 4 per 4 tambah 12 kali 10. Terus nanti buat yang lain lagi 4 tambah 4 per 4 per 4 tambah 12 kali 20 gitu. Tapi kalau kakakmu saranin sebaiknya pakai yang ini aja, yang kayak gini, tapi yang kayak gini karena lebih cepat. Tapi balik lagi ke penyesuaian masing-masing gitu. Terus kita lanjut ke 4 per 4 tambah 12, terus kita kali 10 sampai 20 mg. Ini dosis dewasanya, ini umur anak, ini umur anak ditambah dengan 12. Kita sama denganin hasilnya itu 4 per 16 kali 10 sampai 20. Terus ini kita sederhanain. Terus hasilnya dapatlah 2,5 sampai 5 mg per kali beri. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut. Dosis dewasa ibuprofen adalah 400 mg per kali beri dengan berat badan anak itu 35 mg. 35 kg. Hitung dosis per kali berinya. Jadi ini tuh pakai rumus Clark, yang mana rumus Clark itu tadi kan berat badan anak dikali dengan dosis dewasa per 70. Jadi kita masukin aja ke rumusnya 400 mg dimasukin ke berat badan anak dibagi dengan 70 yaitu sebagai standar dari berat badan orang dewasa, terus kita kali dengan dosis dewasa, barulah hasilnya itu dapat 0,5 kali 400 yang mana 0,5
ini dapat dari 35 bagi 70. 35 bagi 70 dapat 0,5. Terus kita kali dengan 400. Dapatlah hasilnya itu 200 mg. Berarti dosis untuk si anak ini per kali beri adalah 200 mg. Terus kita lanjut lagi ke soal ini. Anak berat badan dengan berat badan 30 kg akan berikan ampicillin dosis 40-80 mg per kilogram berat badan per hari. Dibagi 4 kali sehari. Berapa dosis per kali beri? Nah, kalau ini cara penyelesaiannya yang kayak gini, kita harus hilangin dulu per KGBB per hari ini. Gimana caranya? Pertama, 40-80 ini kita kaliin dengan berat badan si anak, yaitu dikali sama 30. Dapatlah hasilnya dia tuh 1.200 sampai 2.400 mg per hari. Tapi di sini masih miligram per hari. Jadi kita ubah harinya itu ke bentuk kali beri. Gimana cara ubahnya? Nah, di sini kan diketahui di soal dia 4 kali sehari. Berarti kita bagi dengan 4 kali pemberian itu. Dapatlah hasilnya 300 sampai 600 mg per kali beri. Berarti ini dosis yang akan kita berikan ke si anak itu dalam 1 kali frekuensi pemberian. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nah, ini tuh diminta kita untuk ubah kesediaan sirup ya. Pertama, dosis azitromisin 10 mg per KGBB per hari diberikan 2 kali sehari. Dengan berat badan anak diketahui yang 24 kg dan diketahui sediaan sirup 200 mg per 5 mili. Jadi, ini gimana caranya? Sama yang kayak kakak bilang tadi, pertama kali kita harus hilangin dulu nih KGBB-nya dengan cara 10 mg dosis azitromisin ini kita kaliin dengan berat badan si anak yang 24 kg ini. Dapatlah hasilnya 240 mg per hari. Tapi dia masih per hari. Berarti kita ubah dia ke kali beri. Nah, ini tuh jangan lupa diubah karena sering banget di soal itu lupa untuk diubah yang per harinya ini. Jadi 240 mg per hari dibagi dengan 2 kali frekuensi pemberian. Dapatlah hasilnya itu 120 mg per kali beri. Nah, tapi kita belum sampai di sini aja karena dia diminta dalam sediaan sirup. Nah, sediaan sirup di sini tuh 200 mg per 5 mili. Yang mana kita udah dapat nih dosis untuk kasih ke anak ini 120 mg. Berarti kita tinggal masukin ke rumus yang kayak udah kakak jelasin di awal tadi kan, yang volume yang akan diberikan sama dengan dosis yang akan diberikan dibagi dengan dosis yang tersedia kali volume yang tersedia. Ini rumusnya. Ini harus dihafal. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu gimana, Kak, ini rumusnya dari mana? Kenapa bisa kayak gini? Jadi, dia tuh kayak gini. Kan sediaan sirup ini 200 mg per 5 mili. Kita tulis, kakak tulis di sini aja. 200 mg per 5 mili. Dengan dosis yang mau kita kasih ke si anak ini 120 mg per kali beri. Nah, X ini adalah volume yang mau kita kasih yang sesuai dengan dosis anak ini. Jadi, berarti mereka itu dikali silang 120 kali 5 X kali 200. X ini nih variabel yang mau kita cari ya, atau volume yang akan kita berikan sesuai dengan dosis pada si anak ini. Terus lanjut, X sama dengan 120 per 200 kali 5. Nah, ini sama kayak ini. Jadi, rumus yang ini, dia asalnya dari sini, dari perkalian silang ini. Kalau misalnya nanti kalian tiba-tiba waktu lagi jawab lupa rumusnya, ingat aja mereka tuh awalnya tuh dari perkalian silang ini gitu. Kita lanjut. Tadi udah dapat kan 120 per 200 kali 5 mili. Lanjut kita si 5 ini kita kali dengan 120 baru dibagi dengan 200. Kalau kakak caranya itu emang dikali dulu karena supaya angkanya tuh lebih mudah waktu dibagiin nanti. Jadi dapatlah hasilnya segini. 3 mili. Biasa juga kalau misalnya pun di soal kemungkinan angkanya tuh nggak ada yang koma gitu, insya Allah. Tapi balik lagi kakak juga nggak tahu gimana bentukan soalnya. Kita lanjut ke nomor 7. Seorang pasien bernama Rina, berat badan 45 kg dengan tinggi badannya 180 cm akan diberikan cisplatin dengan dosis 40 mg per
meter kuadrat. Nah, kalau misalnya udah diketahui berat badan dengan tinggi badan, maka ini udah pasti kita bakal cari dia ke dalam bentuk LPT. Nah, di sini kita masukin ke rumus. Dengan rumus LPT itu akar dari tinggi badan kali berat badan dibagi dengan 3.600. Terus kita masukin aja 45 kg ini kita masukin ke rumus, 180 cm dari tinggi badan ini kita masukin ke rumus, terus kita bagi dengan 3.600. Terus dapatlah hasilnya itu akar 2,25. Hasilnya dari LPT si anak ini berarti 1,5 meter kuadrat. Dan di soal di sini kan akan diberikan cisplatin dosis 40 mg per meter kuadrat. Ini perlu kalian ingat dan kalian perhatiin, harus teliti. Oh ternyata dosis yang mau dikasih itu dia udah dalam bentuk satuan miligram per meter kuadrat. Berarti dia nggak harus dibagi dengan 1,73 meter kuadrat lagi. Karena dosis yang akan diberikan ini udah dosis yang dalam LPT si orang dewasa. Kapan kita pakai dibagi sama 1,73 meter kuadrat itu? Kita pakai kalau misalnya dia itu dosis yang masih secara menyeluruh, belum dosis yang disesuaikan dengan LPT si orang dewasa ini. Pokoknya ingat aja kalau misalnya di soal itu dia udah ada tinggi badan, berat badan, terus dosis yang mau diberiin tuh udah ada meter kuadrat. Oh berarti ini tuh kita cari dulu LPT-nya, baru kita masukin ke rumus Steriluk. Tapi nggak usah kita bagi sama si 1,73 meter kuadratnya karena dia udah dalam bentuk meter kuadrat. Oke, berarti hasilnya itu 60 mg karena kenapa 60 mg? Karena si LPT anak dikali dengan dosis yang mau diberikan itu 1,5 meter kuadrat dikali dengan 40 mg per meter kuadrat, jadilah dia 60 mg. Untuk satuannya tuh kayak gini ya, 1,5 meter kuadrat kali 40 mg per meter kuadrat. Berarti ini miligram di miligramnya itu tetap ada karena yang dicoret di sini tuh cuman meter kuadratnya aja. Jadilah dia satuannya cuman miligram ya. Terus kita lanjut. Wow, sebanyak. Nah, ini diketahui dosis dewasa isoniazid adalah 300 mg per hari. Berapakah dosis isoniazid untuk anak usia 10 tahun? Ini kan berarti dia pakai rumus Dilling, yang mana kita masukin ke rumusnya itu N per 20 kali dosis dewasa. Jadi umur si anak yang 10 tahun ini kita masukin ke rumus, jadilah 10 per 20 kali 300 mg. Hasilnya 300 dikali 10 jadilah 3000, 3000 dibagi 20, hasilnya 150 mg per hari. Oh iya, kayak per hari satuan-satuan ini harus ditulis ya, tapi ya ini harus dituliskan, ini penting. Lanjut ke nomor 2. Diketahui dosis terapi untuk dewasa obat fenobarbital adalah 15-30 mg per kali beri. Itulah dosis terapi untuk anak usia 6 tahun. Nah, kalau gini kan berarti ini sama aja kayak yang nomor 2 tadi yang soal udah kita bahas. Yang 2 dari pertama. Yang mana ini kan usia dia 6 tahun. Berarti 6 tahun itu kita masukin ke rumus si Yong. Jadilah 6 per 6 tambah 12 kali 15 sampai 30. Ini harus dikurung ya. Supaya nggak keliru nantinya. Terus sudah terus ini kita tambah jadinya 18. 15 dikali dengan 6 hasilnya berapa nanti? Oh jangan dulu. Selesaiin dulu sesuai ini supaya dia berurutan. Berarti 6 per 18 kali 15 sampai 30. Terus kita sederhanain si 6 per 18 ini. Kakak sederhanain supaya lebih mudah untuk diaplikasiin nantinya. Jadi 6 per 18 kan sederhananya itu jadi 1/3. Berarti 15 dikali dengan 1 tetap 15, 30 kali 1 tetap 30. Terus 15 ini dibagi dengan 3 hasilnya 5, 30 dibagi dengan 3 hasilnya 10 gitu. Pokoknya kalau misalnya udah ada kurung kayak gini, misalnya kayak gini, 15 sampai 30,
bagi 3. Ini masing-masing dari mereka ini dibagi 3. Nggak boleh salah satunya aja. Karena ini tuh bukan dikurang, tapi ini tuh sampai. Berarti 15 sampai 30. Gitu. Lanjut ke nomor 3. Seorang pasien anak dengan berat badan 25 kg direncanakan pemberian obat chloramphenicol jika diketahui dosis terapi chloramphenicol adalah 50-100 mg per kgbb per hari dibagi jadi 4 dosis dalam sehari. Berapa miligram dosis untuk sekali minum untuk anak tersebut adalah berarti diketahui dosis terapi chloramphenicol-nya itu 50-100 mg per kgbb per hari. Nah, di sini masih ada per kgbb, masih ada per hari. Berarti kita ubah dulu. Kita hilangin dulu si kgbb, kita ubah dulu si hari ini jadi bentuk kali beri. Pertama kita hilangin si kgbb ini dengan cara 50-100 mg kita kaliin dengan 25. Terus dapat hasilnya di sini 1.250 sampai 2.500. Baru kita bagiin dengan 4 supaya karena 4 itu adalah frekuensi pemberian dosis dalam sehari. Jadi hasilnya itu 312,5 sampai 625 mg per kali beri. Oke, ini balik lagi kayak soal LPT. Jadi di soal LPT ini kayak yang kakak bilang ciri khasnya itu dia dikasih tahu tinggi badan. Berarti kalau udah dikasih tahu tinggi badan itu kemungkinan itu kita cariinnya adalah dengan rumus LPT. Kita cari LPT si anak ini kakar 150 kali 54 bagi 3.600. Dapatlah hasilnya akar 8.100 bagi 3.600 sama dengan akar 2,25 meter kuadrat. Hasilnya juga 1,5 meter kuadrat. Baru kita masukin ke dalam soal. Nah, kalau di sini tuh dia kan dikasih rentang kan, berarti 1,5 ini kita kaliin masing-masing juga. 1,5 kita kali 35 dapat hasilnya 52,5, 1,5 kali 40 dapat hasilnya 60 mg. Dan kita nggak perlu bagiin juga ya dengan 1,73 meter kuadrat karena di sini di soal udah dikasih tahu dosis dosetaselnya itu 35 sampai 40 mg per meter kuadrat. Ingat aja pokoknya. Kalau misalnya tinggi badan di soal udah ada tinggi badan, oh ini berarti disuruh hitung LPT. Dan kalau misalnya dosis yang mau diberikannya itu ada per meter kuadrat, oh berarti aku nggak perlu bagiin dengan 1,73 meter kuadrat lagi karena dosisnya itu udah dalam bentuk LPT si orang dewasa. Oke, nah ini kita satu soal lagi yang kalau kita ubah dalam bentuk sirup ya. Jadi dosis cefixim untuk anak adalah 8 mg per kgbb per hari dibagi 2 dosis. Berapa dosis per kali beri yang dibutuhkan untuk anak dengan berat badan 20 mg? Jika diketahui sediaan cefixim dry syrup 100 mg per 5 ml, maka hitung dosis pemakaian sekali minum. Nah, jadi dosis cefixim yang mau diberi ini tuh 8 mg per kgbb per hari. Jadi kita hilangin dulu KGBB, kita ubah hari ini jadi bentuk kali beri kayak yang kakak bilang sebelum-sebelumnya. Berarti 8 mg kita kali dengan berat badan dia 20 kg ya, ini salah. 20 kg, dapatlah hasilnya itu 160 mg per hari. Terus per hari ini kita hilangin, kita ubah jadi bentuk kali beri dengan cara kita bagiin dia dengan si frekuensi pemberian yaitu 2 dosis. Berarti 160 bagi 2 dapatlah 80 mg per kali beri. Ini dosis cefixim yang mau kita kasih ke si anak dalam bentuk miligram dalam sekali pemberian. Tapi dia minta lagi sediaan cefiximnya itu dalam bentuk dry syrup. Dengan sediaan dry syrupnya itu 100 mg per 5 ml, maka kita hitung dosis pemakaiannya untuk sekali minum dalam bentuk volume. Jadi ini balik lagi kayak ke rumus tadi, volume yang mau diberikan sama dengan dosis yang akan diberikan dibagi sama dosis tersedia kali dengan volume yang tersedia. Berarti dosis yang akan kita berikan itu 80 mg per dengan 100 mg yaitu dosis sediaannya. Terus dikali dengan 5 mili, yang mana 5 mili ini adalah volume yang tersedia. Jadi kayak yang kakak bilang tadi, kakak kaliin dulu 80 kali 5, dapat hasilnya 400 dibagi dengan 100 mg, hasilnya 4 mili.
Hmm, ini juga jadi hitunglah dosis obat yang akan diberikan untuk anak-anak dengan berat badan 20 kilogram yang direncanakan terapi paracetamol tablet dengan dosisnya itu 10-15 mg per kgbb per kali bari. Tiap tablet mengandung 500 mg paracetamol. Nah, jadi di sini kita tetap kayak yang kakak bilang tadi kita hilangin KGBB. Tapi di sini udah kali bari, berarti kita nggak perlu kita bagiin dia dengan frekuensi pemberian dosisnya. Walaupun nanti misal di soal juga tetap ada dia kayak frekuensi pemberian dosis itu untuk pengecoh. Kalau misalnya dia tetap ada, kalau misalnya dosis yang mau diberikan itu udah dalam bentuk per kali beri, berarti kalau dia udah dalam bentuk per kali beri, kalian nggak usah bagiin lagi sama si frekuensi dosis pemberian yang ada tertera di soal gitu. Tetap harus perhatiin dia tuh, oh dia KGBB per hari, berarti aku harus ubah hari ini ke bentuk kali beri. Kalau misalnya dia itu bentuknya per KGBB per kali bari, berarti nggak usah diubah karena udah dalam bentuk sediaan frekuensi pemberian dosis satu kali. Ini kita langsung aja ke 10-15 mg. Kita kaliin dengan berat badan si anak 20 kilogram untuk kita hilangin si KGBB ini. Dapatlah hasilnya 200-300 mg per kali bari. Terus kita lanjut. 200-300 mg per kali beri ini berapa tablet untuk kesediaan PCT-nya atau paracetamol dengan sediaan paracetamolnya itu 500 mg. Jadi 200 sampai dengan 300 hasil dari dosis yang akan kita berikan ke si anak ini kita bagi sama sediaan yang tersedia yaitu 500. Jadilah dia 200 bagi 500 dapat 0,4, 300 bagi 500 dapatlah hasilnya 0,6 tablet. Kalau misalnya tabletnya ini dalam bentuk 0, kayak gini-gini nggak apa-apa, tulis aja dalam bentuk desimal kayak gini ya. Tapi usahain kalau misalnya dia itu bentuk kesediaannya masih bisa kayak gini, bentuk sediaannya 1,5, berarti sama juga kayak setengah tablet gitu. Oke. Kayaknya dari kakak udah siap. Kalau misalnya dari kakak tadi ada jelasinnya kecepatan dan kalian ada merasa bingung, kak ini maksudnya gimana, kenapa bisa kayak gini, boleh di resign aja. Dan kakak mau satu orang untuk ngejawab ini. Ini nggak susah kok. Nih, jangan deh, ini ribet. Nih, satu soal nih aja. eh Kalau ada yang mau jawab, nggak apa-apa, resign aja. Tapi kalau misalnya dalam dalam 1 menit ini nggak ada yang mau jawab, kakak tunjuk ya. Kak Sri, bantu tunjuk boleh? Boleh, boleh Kak ya. Aman tuh Kak ya. Oke, dengan soal diketahui dosis dewasa Ambroxol adalah 30 mg per kali beri. Berapa dosis Ambroxol untuk usia 10 tahun? Nah, ini mudah banget. Ya, ayo adik-adik yang bisa jawab silakan raise hand. Ini Atau mudah kalau banget. malu, Bang. kalau malu di chat juga nggak apa-apa. Jawab di kolom chat aja. Ya, ayo ayo. 15 menit, Kak. Nah, itu ada Widya Fahzira, Swede. Ini volunteer kita nih. Yeay, silakan Widya. Silahkan. Berapa Jadi Kak, Widya? ini kita ya, kita pakai rumusnya yang N per 20, terus dikali dosis dewasa, berarti kan 10 per 20 kali 30, setengah kali 30, 15 miligram per kali beri, Kak. Yes, Betul. betul. Selamat Widya. Semoga 100. tentamennya 100. Amin. Oke. Oke. Ada yang mau adik-adik tanya lagi sebelum kita tutup untuk materi dosis, hitung dosis. Karena soalnya kan hitung dosis ini lumayan tricky dan butuh ketelitian yang tinggi. Jadi kalau misal kalian masih ada ragu, kak ini maksudnya gimana, ini kenapa nggak dibagi ini kenapa dikali ini, tanya aja, nggak apa-apa. Kakak jelasin ulang lagi bagian yang kalian tanyain. Dan juga ya adik-adik di sini terkait hitung dosis, kakak ingatkan lagi adik-adik walaupun mungkin kalau yang udah hafal-hafal rumus nanti bertemu dengan soal-soal kayak yang dijawab sama Pak Ziras tadi, Widya ya, Widya tadi
itu jangan langsung dibikin 15 miligram aja ya. Kenapa? Karena biasanya untuk yang periksa jawaban baik evaluasi ataupun post test dan juga terutama tentamen ini itu menginginkan cara yang adik-adik dapat gitu. Jadi jangan nanti oh ini pakai rumus ini ya, udah langsung aja berarti 10/20, berarti setengah kali 30 berarti 15. Nanti adik-adik langsung bikin aja 15 miligram di jawabannya. Itu biasanya akan ada pengurangan. Kenapa? Karena diminta untuk adik-adik itu dapatnya dari mana gitu, rumus apa yang dipakai. Jadi silahkan diingat ya untuk ini. Jadi jangan kalau pun memang udah kebayang langsung ataupun lihat soal belum lihat soal udah dapat jawaban tapi lah ya itu udah langsung ditulis aja jawaban akhirnya itu jangan gitu. Jadi harap untuk tetap ditulis cara yang adik-adik gunakan untuk mendapatkan jawaban itu. Bagaimana Kak Aya? Apakah masih ada yang ingin disampaikan Kak? Dari adik-adik, masih ada yang ingin bertanya terkait materi hitung dosis, karena mungkin untuk praktikum di farmakologi dasar ini, hitung dosis dan penulisan resep adalah hal awal ya, yang perlu kita dalami. Walaupun nanti di further kita akan jumpa lagi, tapi itu udah beda tingkatannya. Jadi silakan kalau ada yang masih kurang paham terkait dasar dari hitung dosis anak dan juga penulisan resep ini, silakan adik-adik langsung bertanya. Oke, kita hitung mundur aja ya. Kalau nggak ada yang bertanya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Aya sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya dan insya Allah adik-adik ini udah paham dengan penjelasan Kak Aya tadi. Nanti kita lihat ya Kak Aya di jawaban tentamennya. Semoga memang udah paham. Dan kalaupun tidak paham, seperti yang kakak bilang sebelumnya juga, silahkan nanti bertanya ke PJ-nya, ataupun boleh ke Kak Aya langsung mungkin ya. Oke, Kak Aya kita cukupkan untuk hitung dosis. Oke, makasih ya Sri. Makasih juga ke adik-adik yang mendengar. Semoga kalian bisa jawab tentamen dan dapat nilai 100. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Aya. Oke, adik-adik, kita itu ada 2 materi lagi ya untuk bimbingan malam ini. Kita lanjut aja. Insya Allah ini nggak yang lama lagi karena yang utamanya kita emang dihitung dosis dan juga penulisan resep. Oke, untuk materi yang keempat kita akan bahas tentang farmakokinetik. Ini akan dibahas lebih lanjut sama Kak Sekarwangi Infinika. Kepada Kak Wangi, kita silahkan. Baik, terima kasih Sri. Di sini kita langsung saja ya, biar hemat waktu juga Kak, izin share screen. Di sini materinya udah kelihatan? Sudah Kak Wangi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang farmakokinetik. Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu farmakokinetik dan apa itu farmakodinamik. Nah, farmakokinetik itu adalah nasib obat di dalam tubuh atau apa yang tubuh lakukan terhadap obat. Nah, sedangkan farmakodinamik itu adalah efek atau pengaruh obat terhadap tubuh atau bahasa lainnya itu apa yang obat lakukan terhadap tubuh kita. Nah, misalnya kayak menurunkan demam atau vasodilatasi bronkus dan sebagainya. Nah, jadi farmakokinetik itu kayak perjalanan obat, sedangkan farmakodinamik itu adalah efek dari obatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan ke arah sini. Nah, di sini itu adalah gambaran umum dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, di sini mulai dari dose of drug administered. Nah, di sini dokter nantinya akan meresepkan dosis yang akan diberikan kepada pasien. Nanti pasiennya akan minum dan lalu obat itu akan diserap oleh usus. Nah, nanti obat itu akan masuk ke sistem sirkulasi yaitu darah. Nah, konsentrasi obat di darah itu akan meningkat. Nah, selanjutnya obat itu akan mengalami distribusi. Nah, dia akan berdistribusi hingga ke jaringan, misalnya kayak otak, hepar, otot, dan sebagainya.
Nah, lalu si obat itu dia bisa kembali lagi ke sirkulasi darah. Makanya di sini panahnya ini ada dua gitu. Nah, jadi yang pertama dia masuk ke jaringan dan yang kedua dia kembali lagi ke darah. Nah, selanjutnya proses yang ketiga yaitu eliminasi, di mana di sini terjadi pengurangan dari jumlah obat. Nah, obatnya nanti akan mengalami metabolisme ataupun ekskresi. Nah, jadi farmakokinetik itu menggambarkan berapa banyak obat yang sampai ke targetnya gitu. Sedangkan farmakodinamik itu dimulai dari saat konsentrasi obat itu sudah berada di tempat dia beraksi atau reseptornya gitu. Ketika dia sudah berada di reseptornya, maka dia akan menimbulkan efek farmakologis. Misalnya seperti menurunkan sintesis prostaglandin atau meningkatkan masuknya glukosa ke sel dan sebagainya. Dengan adanya efek itu, barulah muncul respon klinis yang dirasakan oleh si pasiennya. Misalnya kayak demamnya turun, alerginya berkurang, dan sebagainya. Jadi respon klinis itu ada dua, yaitu toksisitas dan efektif. Nah, kalau yang efektif itu berarti dia memberikan efek terapi yang diinginkan, dan toksik berarti dia memberikan efek yang merugikan. Nah, untuk proses farmakokinetik, kita akan membahas 4 proses, yaitu ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, yang kita singkat dengan ADME. Nah, di sini kita yang pertama bahas yaitu absorpsi. Nah, jadi dia itu adalah proses penyerapan obat, merupakan perpindahan obat dari tempat pemberian menuju ke sirkulasi darah. Organ utamanya di sini adalah usus halus. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama itu ada bentuk fisik dan bahan kimia obat, ada bentuk sediaan obat, yang mana misalnya kayak larutan itu lebih cepat diserap daripada tablet ataupun kapsul. Lalu ada luas permukaan kontak obat, di mana semakin luas permukaannya, maka semakin sempurna absorpsinya. Lalu ada formulasi obat dan cara pemberian obat. Nah, misalnya kayak intravena itu lebih cepat dia masuk ke sirkulasi darah. Nah, di sini ada yang pemberian obat secara peroral dan juga intravena. Nah, peroral itu dia melalui absorpsi karena dia diserap di saluran cerna dan terdifusi ke tubuh dan masuk ke sistemik. Sedangkan intravena karena dia langsung kita masukkan ke aliran darah, dia tidak melalui proses absorpsi. Nah, di sini ada perjalanan menuju sirkulasi sistemik. Yang pertama, yaitu bioavailabilitas obat, atau dia itu adalah berapa banyak persentase obat yang berhasil mencapai sirkulasi sistemik dalam bentuk aktif gitu. Sedangkan yang first pass metabolisme, dia itu adalah metabolisme obat pada lokasi tertentu sebelum dia mencapai tempatnya, sehingga konsentrasi obat itu menurun sebelum dia mencapai sirkulasi sistemik gitu. Nah, jadi ini kayak tantangan obat itu terdistribusi gitu. Nah, selanjutnya proses yang kedua itu ada distribusi. Dia itu terjadi di sirkulasi darah. Dia adalah penyebaran obat ke seluruh jaringan tubuh. Jadi obat itu ada dua bentuk, ada obat bebas atau aktif dan ada obat terikat atau obat yang tidak aktif dulu sementara. Nah, untuk obat bebas atau aktif, dia itu cara bekerjanya yang poin 1 ini, yaitu dia diedarkan ke sistemik sampai dia bertemu dengan organ targetnya. Misalnya kayak obat non-steroid. Nah, sedangkan obat yang terikat atau tidak aktif sementara, nah, dia itu berikatan dengan protein darah terlebih dahulu, misalnya albumin. Albumin ini kan protein yang banyak di darah gitu. Nah, jadi semakin banyak obat yang terikat dengan protein, maka semakin lambat atau lama efek semakin lama efek yang akan ditimbulkannya. Nah, lalu yang ketiga yaitu metabolisme atau dikenal juga dengan biotransformasi. Nah, dia itu bekerjanya di hati atau juga jaringan lain seperti ginjal, tapi di sini dominannya di hati. Nah, jadi metabolisme itu adalah proses mengubah obat agar mudah untuk dieliminasi. Nah, kenapa hati organnya? Karena di hati itu mengandung enzim metabolisme, yaitu sistem salah satunya adalah sitokrom P450 atau CP450 yang membantu untuk mengubah struktur dari obat. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa obat itu ada yang bentuk aktif dulu, ada yang bentuk inaktif kemudian. Nah, jadi yang pertama tuh aktif menjadi inaktif. Nah, di sini tuh dia obatnya itu ini adalah obat yang sering kita temui. Nah, di mana dia itu aktif dalam memberikan efek, lalu dia menjadi inaktif setelah dia bekerja gitu. Nah, jadi proses metabolismenya itu ada dua fase. Fase yang pertama itu penambahan gugus polar pada molekul obatnya. Tujuannya agar dia lebih mudah larut di dalam air menggunakan enzim P450 tadi.
Nah, jadi pada fase itu terjadi beberapa reaksi, seperti oksidasi, reduksi, ataupun hidrolisis. Nah, lalu fase yang kedua, itu ada konjugasi atau penggabungan. Jadi, obat itu bergabung dengan molekul lain, seperti asam glukaronat, sulfat, atau asetat, agar dia makin larut lagi dengan air, sehingga dia mudah dibuang lewat ginjal. Nah, sedangkan bentuk yang kedua, itu ada obat yang inaktif, baru menjadi aktif. Nah, di sini itu obatnya itu adalah obat yang belum mempunyai efek saat dia diminum gitu. Nah, jadi dia harus dimetabolisme dulu di hati agar dia menjadi aktif. Nah, contohnya adalah clopidogrel gitu. Nah, obat yang inaktif atau aktif itu dia harus diperhatikan pada orang yang punya penyakit hepar. Karena kalau dia punya gangguan pada hepar, maka obat ini menjadi tidak aktif gitu ya, karena dia tidak bisa dimetabolisme. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu ekskresi adalah pembuangan obat dari dalam tubuh, yaitu di ginjal, yang mana kadar obat dalam tubuh kita itu makin berkurang gitu setelah dia berhasil memberikan efek terapinya, yang mana dia lama-kelamaan akan habis dari dalam tubuh. Makanya dokter memberikan obat untuk diminum beberapa kali gitu, karena dia ekskresinya itu ada durasinya. Nah, ini adalah prinsip kerjanya adalah melihat variasi kecepatan absorpsi atau ekskresi obat yang diberikan secara oral pada manusia. Nah, setiap prinsip praktikum itu harus kalian ingat ya, karena itu juga pernah ditanya. Nah, ini untuk sampel yang digunakan di praktikum, ini juga harus kalian hafal. Nah, di sini kalian lihat di kontrol positif. Nah, di sini ada natrium nitrat dan asam sulfat. Nah, di sini mereka berdua ini adalah oksidator, yang mana mereka itu akan bereaksi dengan kalium iodida yang diminum oleh probandus, yang mereka itulah yang menciptakan warna gelap pada urin. Jadi reaksi ini tuh adalah reaksi oksidator yang menyebabkan adanya warna gelap pada urin. Nah, ini hasil praktikum kemarin. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa saliva itu puncaknya ada di menit ke-45, sedangkan urin itu ada di menit ke-75. Jadi di masa puncak itu terjadi absorpsi yang maksimal gitu. Jadi di sana itu kadar obat dalam tubuh itu paling tinggi. Nah, di sini kenapa saliva lebih dulu diabsorpsinya daripada si urin? Itu karena saliva mencerminkan kadar obat yang sedang beredar di dalam darah. Sedangkan urin itu mencerminkan obat yang udah melalui proses eliminasi ginjal gitu. Makanya saliva dulu yang absorpsi maksimal, baru setelah itu si urinnya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga bahwa ada kayak dia itu nggak ada peningkatan gitu. Nah, di sana obatnya itu masih mengalami absorpsi distribusi gitu, sehingga dia belum banyak yang mencapai ginjal dan makanya dia masih belum ada peningkatan gitu. Nah, mungkin sekian materi dari farmakokinetik. Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya? Sepertinya udah ini ya, udah pusing kayaknya sama materinya. Ya, Kak, hitung mundur kalau nggak ada yang ingin bertanya. 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, semoga tentanya diberi kelancaran ya, dan juga semangat tentanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wanyi. Jadi pada adik-adik untuk materi dari farmakokinetik ini kami anggap insya Allah udah paham ya. Kenapa? Karena dari pengalaman sebelumnya farmakokinetik ini salah satu materi yang memang harus kita ketahui teorinya dan juga langganan ya masuk, terutama kayak perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik tadi itu biasanya ada masuk. Ini bukan kisi-kisi ataupun memang soal ya, tapi biasanya kami kemarin itu ada masuk. Nah, itu bisa dibalik, entah itu langsung ditanya farmakodinamik adalah, farmakokinetik adalah, atau bisa jadi dikasih pernyataan. Itu pengertian dinamik atau yang kinetik. Jadi adik-adik juga harus paham. Kemudian kayak tadi juga organ-organ utama dari setiap proses farmakokinetik itu apa aja. Dan juga kemudian kayak reaksi dari reagen-reagen yang kita campurkan itu. Karena dominan kadang-kadang ditanya juga kalau ini ditambah ini hasilnya gimana. Jadi kepada adik-adik untuk farmakokinetik ini teorinya harus dipahami dan juga
secara garis besar dihafal ya gitu, tapi jangan terlalu menghafal juga karena harus paham teori terlebih dahulu. Dan kuncinya adalah paham beda dari farmakokinetik dan farmakodinamik. Oke, terima kasih Kak Wangi. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya, seperti yang Kakak bilang sebelumnya. Kita lanjut ke, insya Allah ini adalah materi yang terakhir ya. Kami tahu mungkin udah pada capek, ditambah juga tadi hari ujian, tetapi mari kita lanjutkan perjuangan kita untuk materi yang terakhir, yaitu dengan topik, eh, itu ya, topik analgetik yang akan disampaikan oleh Kak Mulia Rizky Safira. Kepada Kak Mulia, disilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Sri. Sebelumnya udah terdengar suaranya? Sudah Kak Mulia. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mulia Rizky Safira dari Angkatan 2024, Asisten Farmakologi 2024. Nah, share screen ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, baik. Jadi kali ini kita akan bahas tentang obat analgetik dan juga antiinflamasi. Obat analgetik dan antiinflamasi. Pembahasannya nggak panjang, jadi boleh didengarin dulu ya. Karena kita hanya membahas tentang kerja obatnya saja. Oke. Jadi tujuan dari percobaan kita kemarin itu untuk melihat efek dari beberapa macam obat analgetik, serta kita untuk memahami prinsip uji klinik pada manusia dan juga menyadari kepentingan penggunaan dari placebo dalam menilai efek suatu obat yang langsung mengaruhi fungsi tubuh untuk dalam mengatasi gejala yang bersifat subjektif. Kita harus tahu dulu apa itu analgetik. Jadi analgetik itu adalah obat-obatan yang mana dia itu fungsinya dia itu untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Jadi dia kerjanya itu untuk menghilangi rasa sakitnya itu, bukan kerja ke penyebabnya. Jadi obat ini tuh juga punya efek antiinflamasi atau anti radang dan juga antibiotik. Obat-obat ini sering kita gunakan ya, contohnya kayak ibuprofen, paracetamol yang sering kita pakai dalam ketika demam. Karena obat ini juga berfungsi untuk menurunkan demam. Selain itu ada contoh-contohnya kayak nyeri ringan, itu bisa dipakai acetaminophen, nyeri sedang opioid lemah, nyeri berat opioid kuat, dan nyeri neuropatik itu ada antidepresan atau antikonvulsan dan cannabinoid. Lalu, oke. Nah, karena kita bahas tentang analgetik, di sini berarti kita bahas tentang antiinflamasi. Jadi obat antiinflamasi itu terbagi menjadi dua, ada yang steroid dan juga non-steroid. Nah, kita akan bahas tentang mekanisme kerjanya. Jadi agar lebih gampang kita bahas tentang mekanisme kerjanya di sini. Nah, ini tuh udah masuk ini tuh sudah masuk ke membran sel ya. Ini kita bahas yang di dalam sel. Jadi tubuh kita itu normalnya ketika tubuh kita mengalami rasa nyeri ataupun adanya rasa sakit di tubuh kita atau adanya peradangan, adanya luka kayak gitu, tubuh kita itu kan diawali dengan membran fosfolipid ini. Jadi tubuh kita itu secara otomatis akan menyuruh si enzim fosfolipase A2 ini untuk mengerjakan si membran fosfolipid ini untuk menghasilkan asam arakidonat. Nah, di asam arakidonat inilah di mana rasa nyeri itu mulai muncul. Dari asam arakidonat ini nanti dia akan bercabang menjadi dua jalur. Ada jalur lipoksigenase dan juga siklooksigena. Nah, lipoksigenase ini adalah enzim lipoksigenase yang mana dia itu muncul ke asam arakidonat sehingga membentuk dia menjadi leukotriens. Nah, ketika dihasilkan leukotriens ini, maka akan terjadinya bronkokonstriksi. Inilah kenapa sering terjadi asma ketika adanya alergen masuk ke tubuh kita. Lalu selanjutnya di jalur satu lagi itu ada jalur siklooksigenase. Jadi tubuh kita akan menghasilkan enzim siklooksigenase yang mana akan menghasilkan si prostaglandin H2. Prostaglandin H2 ini nanti terbagi menjadi tiga, ada prostasiklin, prostaglandin, dan juga tromboksan A2. Yang mana prostasiklin
ini dia itu berfungsi untuk menyebabkan nyeri atau hiperalgesia, demam, inflamasi, dan juga proteksi mukosa lambung. Lalu itu prostaglandin, lalu prostacyclin itu dia pada endotel pembuluh darah. Jadi dia menyebabkan terjadinya vasodilatasi dan juga menghambat agregasi dari trombosit. Lalu yang terakhir itu ada tromboksan A2, ini kerjanya di trombosit, dari trombosit. Jadi dia menyebabkan terjadinya vasokonstriksi dan juga meningkatkan agregasi trombosit. Nah, jadi kan kita lagi bahas nih obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi ada dua, ada yang steroid dan non-steroid atau sering kita bilang NSAID atau OAINS. Obat steroid ini dia itu kerjanya dengan menghambat kerja si enzim fosfolipase A2 sehingga asam arekodonan ini tidak terbentuk. Jadi kerjanya itu dia memutus rantainya itu dari awal. Makanya obat steroid ini dibilang obat kuat atau obat kuat karena dia langsung memutus dari awal. Dan sering digunakan di pasaran. Lalu selanjutnya ada obat NSAID atau obat non-steroid yang mana kerjanya dengan menghambat si enzim siklooksigenase. Jadi dia menghambatnya asam arakidonannya itu sudah terbentuk, tapi dia menghalangi untuk pembentukan si prostaglandinnya. Oke, ini boleh dihafal ya, boleh diingat karena ini sering kali keluar di ujian. Nah, lalu kita lanjut. Jadi mekanisme kerja obat analgetik adalah menghambat terhadap prostaglandin. Jadi menghambat pembentukan si prostaglandin itu yang non-steroid. Contoh obat non-steroid itu adalah yang sering kita dengar itu ibuprofen, aspirin itu obat non-steroid. Lalu yang steroid ya obat steroid atau kortikosteroid. Nah, jadi dalam percobaan ini, rasa sakitnya dapat diinduksi dengan memasukkan tangan ke dalam es atau mengkondisikan temperatur beberapa derajat di bawah 0. Selain dari mekanisme kerja obat, yang harus kita pahami adalah karakter dari obat. Jadi itu ada onset dan juga durasi. Onset itu adalah waktu dari saat obat itu diberikan ke kita, saat kita minum, sampai dia menunjukkan efek atau kerjanya. Jadi menunjukkan efek terapinya. Misalnya kayak onset paracetamolnya itu adalah 30 menit. Jadi maksudnya adalah onset ini adalah waktu dari kita minum sampai dia memberikan efeknya. Sedangkan durasi adalah berapa lama obat itu mempertahankan efek terapi tersebut. Contohnya kayak durasi paracetamol itu ada 8 jam. Jadi ini juga harus diingat karena ini sering kali keluar apa itu onset, apa itu durasi. Jadi onset itu adalah lamanya obat memberikan efek, sedangkan durasi itu adalah berapa lama obat itu mempertahankan efek tersebut. Oke. Selanjutnya ini ada obat yang diperlukan dan perawatan. Waktu praktikum kemarin ada ibuprofen 200 mg, paracetamol 500 mg, placebo. Jadi placebo ini adalah selaput gula yang dia obat kosong, nggak ada isi. Nah, kenapa diberikan ini sebagai data kontrol juga? Seharusnya placebo ini tidak memberikan efek karena kan dia hanya selaput gula. Yang memberikan efek itu seharusnya ibuprofen dan juga paracetamol. Nah, di antara paracetamol dan juga ibuprofen ini seharusnya yang lebih lama adalah si ibuprofen. Lalu peralatannya itu ada beker gas, wadah besar, dan es batu. Prosedur mahasiswa sebagai probandus, sedangkan yang lainnya akan bertanggung jawab untuk percobaan yang akan dilakukan. Lalu probandusnya tidak boleh mengetahui hasil dari percobaan tersebut agar tidak terjadi bias dari percobaan tersebut. Sampai nanti seluruh percobaannya selesai, baru si probandusnya boleh tahu. Lalu, nah pada praktikum kemarin kita ada pakai data kontrol. Data kontrol itu adalah data ketika obatnya belum diberikan. Jadi ketika kita masih biasa-biasa saja, jadi sebelum obat diberikan, probandus memasukkan lengannya satu pegangan tangan ke dalam wadah yang berisi es batu. Suhunya itu harus dipertahankan terus dengan menambahkan butiran es. Jadi kalau misalkan merasa es batunya sudah berkurang, ditambah dengan es. Catatlah waktu permulaan tangan merasa dingin sampai terasa nyeri yang tidak tertahankan. Lakukan pada tangan kanan dan pada tangan kiri dan juga tangan kanan. Nah, kenapa dia pengerjaannya itu masing-masing? Maksudnya tangan kanan dulu misalkan, baru tangan kiri, enggak langsung dua-dua, karena normalnya tubuh kita itu ketika kalau misalkan kita masuk dua-dua nih, kanan kiri. Kalau kita merasakan, sebenarnya kita rasakan tuh rasa sakitnya tuh di sebelah kanan. Nah, otomatis tubuh kita akan menarik keduanya. Maka untuk menghindari hal tersebut kan nanti akan terjadi bias. Jadi untuk menghindari hal tersebut kita lakukannya satu-satu. Lalu hasilnya dirata-ratakan sebagai data kontrol ini. Data kontrol ini adalah data sebelum diberikan obat. Data obat adalah data setelah diberikan obat. Dengan probandus yang diberikan obat itu dia setelah minum obat dia istirahat dengan tenang dan tidak berjalan-jalan.
Jadi dia duduk aja, jangan lasa. Lalu catat hasilnya dan data pengamatan. Oke. Ada sedikit tambahan. Jadi kayak tadi kita bilang, kalau misalkan salah satu obat OAINS itu adalah ibuprofen. Nah, apakah si paracetamol itu termasuk obat OAINS? Paracetamol itu termasuk obat analgetik dan antipiretik, tapi dia fungsi dari peradangannya itu, antiinflamasinya itu dia tidak sangat sedikit. Jadi dia bisa dikatakan hampir sebagai obat analgetik yang tidak memiliki antiinflamasi. Tapi ada beberapa literatur yang bilang kalau dia itu ada antiinflamasinya tapi sangat sedikit. Jadi kemarin itu juga sempat ada soal, kalau nggak salah satu obat yang bekerja salah satu obat analgetik yang tidak memberikan efek antiinflamasi adalah apa? Jawabannya adalah paracetamol. Tapi dia bisa memberikan efek antiinflamasi tapi sangat sedikit. Jadi sering digolongkan sebagai obat analgetik yang tidak memiliki efek antiinflamasi. Oke, itu aja materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baik Kak Mulia. Silakan kepada adik-adik jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi bimbingan kita yang terakhir malam ini, yaitu tentang obat analgetik antiinflamasi. Karena juga saingan kakak ini lumayan dominan juga ya soalnya terkait yang analgetik antiinflamasi ini, kayak enzim-enzimnya tadi, kemudian juga perbedaan-perbedaan, kemudian yang kayak prostaglandin, histamin. Nah, itu perlu di-highlight lagi. Oke, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau sudah paham semua dan 117 orang yang berada di room ini optimis nilai tenta farmakologi dasarnya adalah 100. Oke, mungkin kita hitung mundur saja ya Kak Mulia. Dalam hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya dan juga insya Allah karena tidak ada yang bertanya, kami di sini menganggap adik-adik sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Kak Mulia tadi. Oke, mungkin Kak Mulia boleh ditutup dulu sebelum kita akhiri Zoom ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tadi banyak keluar ya. Nih, semoga bisa menjawab ya nanti waktu tenta di hari Senin. Semoga dilancarkan dan semangat yang tanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik semua, dengan berakhirnya penyampaian materi bimbingan kita yang terakhir dari Kak Mulia barusan, yaitu terkait materi analgetik antiinflamasi, maka kita cukupkan juga bimbingan akbar tentamen farmakologi dasar kita pada malam hari ini. Insya Allah, semoga untuk yang menyimak sampai akhir, ataupun juga nanti yang kalau ada minta record dari temannya yang hadir hari ini, itu bisa paham terkait materi yang kami sampaikan. Dan juga kami tekankan lagi, itu terkait dengan aturan dan juga siklus yang harus adik-adik pahami, supaya nanti tidak ada miskomunikasi ataupun pelanggaran-pelanggaran yang adik-adik lakukan yang akan menghambat adik-adik nantinya mengikuti ujian tentamen. Ingat lagi soal ada 15 soal, itu yang buat bukan asisten. Jadi kalau kami hanya bisa memberikan gambaran-gambaran bagaimana soal yang masuk kepada kami, yang kami dapat ketika di tahun kami. Cuman kan kita tidak tahu ya, entah sekarang dosen itu lebih membuat soal yang mudah atau mungkin yang lebih sulit. Tapi insya Allah yang mudah ya. Dan juga kembali lagi farmakologi dasar ini dan farmakologi lah ya tepatnya itu adalah ilmu yang memang harus kita pahami dengan betul-betul, terutama yang kayak dua materi inti dari farmakologi tadi, yaitu ada hitung dosis, kemudian penulisan resep yang akan selalu kita pakai sebagai klinisi ataupun sebagai dokter ke depannya. Karena nggak mungkin kita memberikan dosis dan juga resep yang salah nantinya kepada pasien. Tapi bukan berarti yang lain kita indahkan. Jadi kepada adik-adik silahkan belajar lebih lagi. Masih ada insya Allah waktu 20, berapa ya?
Pokoknya 1 hari lebih lah untuk adik-adik bisa kembali merecall ataupun mengulang-ulang materi yang sudah dipelajari sebelumnya ataupun yang udah di-highlight sama kakak abang di pemberian bimbingan malam hari ini. Mungkin itu yang bisa kami berikan